warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semua sehat-sehat ya. Pagi ini kita akan belajar tentang materi dari mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Materi pengolahan dan penyajian makanan ini kompetensi dasar yang kita ajarkan pada pagi hari ini adalah tentang menyiapkan kaldu atau stok. Materi ini ada di kelas 11 semester 1 di pengolahan dan penyajian makanan kontinental. Oke anak-anak, sekarang perhatikan apa yang ada di layar. Kemudian mari kita berdiskusi bersama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan stok. Sekarang kita akan belajar tentang menyiapkan kaldu atau stok dalam bahasa Inggrisnya. Ini adalah gambar stok atau kaldu yang akan kita olah menjadi berbagai macam hidangan. Oke. Nah, kemudian kita lihat kaldu atau stok itu terdiri dari bahan tulangnya dan bahan cairnya. Ada dua jenis bahan yang harus kita siapkan, yaitu tulang dan bahan cair. Kemudian ada juga sayuran atau buket garni untuk menambah rasa, serta adalah rempah-rempah atau bumbu untuk menambahkan nilai rasa dari stok atau kaldu tersebut. Kemudian di sini kamu lihat apa yang dimaksud dengan kaldu. Kalian sudah tahu semua. Kaldu adalah cairan yang didapat dari hasil perebusan tulang atau daging, unggas ikan, sayur dan pemberi aroma dan rasa. Sehingga kaldu ini tergantung kepada bahan dasar dari apa yang kita gunakan. Kalau misalnya itu dari tulang daging, berarti itu adalah kaldu daging atau stok daging. Kemudian juga dibuat dari ikan atau unggas yang lain. Nah, di sini kalian lihat ada beberapa hal, terutama ada pemberi rasa dan aroma yang kita tambahkan ke dalam stok atau kaldu. Nah, fungsi kaldu adalah yang pertama merangsang alat pencernaan sehingga menimbulkan nafsu makan. Kaldu yang baik, yang enak itu akan memberi rasa yang enak kepada makanan tersebut sehingga nafsu makan akan bertambah. Kemudian fungsi yang lain adalah sebagai bahan dasar pembuatan sup. Sup di sini bisa sebagai sup kental atau sup cair. Setelah itu bisa sebagai penyedap yang dapat ditambahkan kepada masakan lain. Coba kamu lihat masakan lain apa saja yang bisa kita tambahkan ke dalam kaldu, ditambahkan dengan kaldu, baik kaldu daging, ikan ataupun ayam, untuk sebagai tambahan bahan cairnya. Nah, ini gambarnya. Nah, di sini kalau kamu lihat adalah bahan dasar kaldu. Ada tulang, kemudian ada yang dari hewani, kemudian ada yang dari air bersih, ada juga bahan dasar kaldu adalah mirpoa, kemudian ada juga bumbu-bumbunya. Jadi kalau bahan dasar dari hewan tadi sudah saya sebutkan, ada dari daging ikan, ayam, tulang ikan ataupun tulang daging. Kemudian air bersih, mirpoa, dan bumbu-bumbu penambah aroma. Ini coba kamu lihat gambarnya. Lah, klasifikasinya kaldu itu dibagi dua. Ada yang white stock atau kaldu putih, ada juga dari brown stock atau kaldu coklat. Nah, white stock itu bisa dibuat dari bahan dasar chicken ataupun beef. Kemudian ada juga fish. Fish yang kita gunakan adalah tulang-tulang dari ikan yang mempunyai tulang keras atau besar. Kemudian kalau brown stock itu bisa dibuat dari beef
lamb, kemudian atau dari chicken. Oke. Nah, ini bagaimana kita caranya membuat white stock? Nah, ini bahannya. White stock bisa dibuat dari tulang ayam. Tulang ayam kita gunakan bisa dari ceker ayam, ataupun dari tulang-tulang ayam yang lain, ditambahkan dengan mirpoa, buket garni, dan air yang bersih. Bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini proses pembuatan white stock, pertama kita blanching, kita washing, terakhir boiling dan simmering, kemudian kita skimmer dan straining. Nah, blanching itu kita rebus dulu tulangnya, atau misalnya kita pakai cakar, itu kita rebus tulang 5-10 menit supaya lemaknya luntur, lemaknya keluar semua, sehingga nanti menghasilkan white stock yang jernih. Kemudian setelah di blanch, dicuci tulangnya dalam air yang mengalir, kemudian agar lemak-lemaknya hilang bersih semua. Setelah itu kita letakkan tulang pada stock pot atau panci, kita tambahkan mirpoa, buket garni, dan kemudian tuangkan air. Rebus kaldu hingga mendidih dulu, kemudian baru menggunakan api besar, baru kita gunakan dengan api kecil. Apa fungsi ini? Supaya kaldu tidak berlemak dan tidak keruh, karena menggunakan sistem atau teknik memasak dengan menggunakan simmering. Setelah itu kita skimmer, pakai skimmer, disaring busa yang ada di timbul selama proses simmering ada di permukaan kaldu, supaya menghasilkan kaldu yang jernih. Yang terakhir baru di straining kemudian kaldu itu disaring. Itu cara membuat white stock. Oke, setelah kita berhasil belajar white stock, kita akan belajar yang kedua, klasifikasi stok yang kedua adalah brown stock. Oke, brown stock dimulai dengan proses browning dulu dari tulang yang digosongkan menggunakan roasting tray atau di oven atau dibakar dan sebagainya sampai tulang berwarna coklat. Ini yang menyebabkan proses penggosongan ini menyebabkan tulang berwarna coklat sehingga browning. Kemudian baru kita tambahkan mirpoa setelah tulang digosongkan, kemudian kita bersihkan, baru kita tambahkan mirpoa dan tomato paste. Kemudian aduk dan masukkan lagi ke dalam oven dengan ditambahkan mirpoa bumbu tadi, kemudian tomato paste, masukkan lagi ke dalam oven sampai benar-benar browning atau benar-benar berwarna coklat. Itu proses pencoklatannya. Yang kedua, kemudian ada proses boiling atau simmering. Setelah di browning, kemudian tulang yang sudah browning itu kita masukkan ke dalam stock pot. Kita buang sisa lemak dan tuang dengan sedikit cairan, kemudian simmer sampai 4-6 jam sampai semua sari kaldu yang ada di dalam tulang itu keluar dengan sistem simmering api kecil. Nah, selama sistem simmering itu kita ada straining, saring dengan kaldu tersebut sehingga menjadi brown stock yang benar-benar berwarna coklat tetapi tidak keruh. Sekarang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kaldu. Yang pertama, peralatan harus bersih. Stock pot yang kita gunakan bersih, strainer, skimmer yang kita gunakan juga bersih. Kemudian bahannya juga harus segar dengan proporsi yang sesuai. Kemudian tulang-tulangnya tadi harus dipotong kecil untuk menguras semaksimal mungkin kandungan nutrisi yang ada di dalam tulang tersebut sehingga aroma yang ada dalam tulang tersebut bisa keluar semua. Jadi potong kecil-kecil supaya semua nutrisi yang ada di dalam tulang keluar semua. Kalau menggunakan daging, potong daging kecil-kecil agar daging dapat digunakan untuk jenis makanan berikutnya. Jadi kita ambil sarinya yang ada di dalam daging itu untuk dikeluarkan untuk membuat stok, tetapi daging yang itu
daging yang dihasilkan tadi bisa dimasak dengan jenis makanan yang lain. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan ada kotorannya yang ada di permukaan kaldu. Supaya kaldu dihasilkan benar-benar bersih, kita skimmer, pakai skimmer kita bersihkan permukaannya. Kemudian setelah mencapai titik perebusan, jadi setelah mendidih 100 derajat temperaturnya, kemudian kita turunkan temperaturnya menjadi 60-70 dengan proses simmering dengan waktu yang agak lama supaya semua zat ekstrak yang ada di dalam kaldu itu keluar dan untuk menghindari kaldu menjadi keruh. Itu dengan proses simmering. Kita perhatikan ini. Oke. Kemudian kaldu direbus dengan api kecil dalam waktu yang lama atau prosesnya simmering untuk menghindari cepat rusak selama disimpan. Kemudian dalam pembuatannya white stock hendaknya dilakukan di blanching lebih dulu untuk menghilangkan lemak pada tulangnya. Kita blanching, dimasukkan ke dalam air yang mendidih secara cepat, kemudian kita ambil lagi. Waktu yang kita gunakan lebih kurang, kalau chicken stock itu 6 jam, beef stock 4 jam, kalau fish stock cukup 20-30 menit. Kalau terlalu lama tulang ikan hancur menjadi keruh. Penggunaan garam hendaknya dibatasi untuk mengimbangi rasa garam pada masakan berikutnya. Jadi penggunaan garam jangan terlalu banyak, kita tambahkan pada saat kita memasak, pada saat finishing. Yang terakhir, saring dengan saringan yang halus. Kalau sudah dingin baru kita simpan dalam refrigerator. Baiklah anak-anak, kita sudah belajar bagaimana cara menyiapkan dan membuat kaldu, terutama untuk white stock, brown stock, mulai dari penyiapan bahan, kemudian proses pemasakan sampai pengemasannya. Ada yang bertanya? Oke, kalau sudah, nanti kita akan beri tugas untuk kalian untuk minggu selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.